Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Munir MPD, asal instansi STI Darul Kamal NW Kembang Karang NTB, merupakan salah satu peserta PKDP tahun 2024 angkatan kedua. Pada video kali ini saya akan mencoba menampilkan terkait dengan video media mengajar. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama-sama. Sekian. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua. Sebelum kita mulai belajar, kami atau saya sebagai selaku dosen mengecek dulu siapa yang hadir dan tidak ada. Siapa kata kelas? Mana absennya? Abdul Wahid hadir. Baik Noni. Hadir. Baik Winta Zatina. Hadir. Mama. Yulia Juhairia. Kita mulai acara kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua. Sebelum kita mulai belajar, kami atau saya sebagai selaku dosen mengecek dulu siapa yang hadir. Terkait Bang Duang ya. Ini kemarin kita sudah belajar terkait dengan bidang data ya. Sebelum kita ke Bang Duang, masih ingat terkait dengan bidang data? Salah satu contoh bidang data? Persegi. Itu merupakan semua bidang data. Dari bidang data itu akan lahir namanya bangun ruang. Ya. Maka nanti kita akan mencoba menggali terkait dengan bangun ruang. Ya. Sebelum kita membahas terkait bangun ruang, kita harus tahu dulu, ya, apa yang kita akan hasilkan pada saat pembelajaran bangun ruang itu. Pertama, kita akan menguasai konsep metode keilmuan, substansi materi, struktur dan pola pikir keilmuan, ya. Nah, di bawahnya ada sub CKMK, ya. Ini adalah yang diharapkan oleh mahasiswa untuk dihasilkan pada saat setelah pembelajaran, ya. Mampu memahami dan menjelaskan bangun ruang beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan mencoba menghubungkan antara bangun ruang yang kita pelajari pada saat ini dengan kehidupan sehari-hari. Apa bentuk atau contoh dari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita sekarang ini akan fokus terkait dengan memahami dan menjelaskan tentang kubus beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Solo nanti minggu depan mungkin kita bisa lanjut terkait dengan bangun balok. Ya. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, saya harapkan kepada semua mahasiswa, adik-adik, untuk memperhatikan apa yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Terus nanti adik-adik mencatat hal-hal yang penting yang kalian anggap itu penting dan perlu dipertanyakan. Ya.
kita di sini kita fokus terkait dengan bangun balok, bangun kubus ya. Ada pertama ada definisi kubus. Apa itu definisi kubus? Ya, pengertiannya apa? Ada jari-jari kubus, ya. Ada sendi kubus, panjang dia adalah ruang kubus, luas permukaan dan volume kubus. Oke. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan ke materi bangun ruang, coba adik-adik semua memperhatikan gambar di sini. Ya. Ini merupakan semua dalam bentuk bangun ruang. Ya, bangun ruang ya. Mungkin adik-adik yang sudah melihat atau sering melihat ya, ada dadu ya. Sering kita mainin dulu pas SD ya. Nah, ini sekarang juga ada namanya apa ini? Ya, ini juga sekarang ya. Kalau orang yang lahir 90-an ada itu ya. Oke, ini ada es batu, ini ada kotak atau kado ya bahasa sini ya. Ini es batu lemari, ini ada akuarium. Ini merupakan salah satu hubungan atau bentuk atau aplikasi dari bangun ruang tersebut ya, terkait dengan balon. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, bangun ruang itu kira-kira bagaimana bentuk bangun ruang apa atau definisi dari bangun ruang yang kalian bisa pahami. Oke, siapa yang bisa mendefinisikan atau memahami terkait dengan bangun ruang? Silakan. Ayo, ada? Oke, silakan. Itu bangun ruang dia memiliki dimensi yang memiliki 6 sisi. Oke, silakan. Terus? Sisi terbentuk persegi panjang, semua sudut pada balon adalah 90 derajat dan memiliki 12 rusuk serta 8 titik sudut. Oke, ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Dari silakan. Bangun ruang yang dapat diisi. Mungkin ada lagi satu mungkin biar ganjil mungkin silakan. Ruang ruang adalah objek geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke ya, itu semua ya benar ya, tapi kurang tepat. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan bangun ruang tersebut. Oke ya, jadi apa itu bangun ruang ya? Bangun ruang adalah benda yang memiliki ruang. Salah satu yang kita tempati ini adalah merupakan bangun ruang, karena dia memiliki ruang. Oke. Nah, ini salah satu jenis-jenis bangun ruang ya. Dia dia memiliki 6 sisi ya. Sisi itu adalah garis ya. Garis ini ya. Ya, bahasa sederhananya sisi itu adalah apa? Sudut. Sisi itu apa? Pinggiran. Oke, garis menghubungkan titik. Kalau garis sudah menghubungkan titik menjadi apa? Kumpulan garis menjadi apa? Menjadi bidang. Maka namanya sisi itu bidang. Ini udah bilang nih 1, 2, 3, 4 ya. Jadi itu bidang ini. Nah, kalau di ruangan ini bidang ini. Nah, maka banyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah sisi ya. Berbeda dengan bidang datar ya. Kalau bidang datar itu sisi itu adalah garis. Tetapi kalau di bangun ruang sisi itu adalah bidang. Oke, paham ya? Oke, terkait dengan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Bentuk kalau minggu sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan bidang datar. Ini namanya bangun ruang ya. Ada balon balok, ada kerucut, ada tabung, ada 5. Oke. Sekarang kita akan coba fokus pada bidang balok ya, atau bangun ruang balok. Oke, perhatikan ini balok ini ya, kubus ya, ini kubus. Nah, kubus ini sering kita lihat ya. Kotak apa? Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kotak mie, kardus. Apa? Kotak makan. Apa lagi? Kotak kado ya, yang biasanya kita sering pergi ya. Oke, ini ya, ini merupakan bentuk kubus ya. Bangun ruang dapat terbentuk dari tumpukan beberapa bangun datar ya. Contohnya ini, kita dapat menyusun 6 persegi yang merupakan bangun datar ya. Namanya 6 persegi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Itu 6 persegi. Nah, ini sisi, ya. Jadi 6 sisinya atau 6 persegi. Kenapa dikatakan persegi? Karena dia semua sisi-sisinya sama panjang. Nah, semua sisi-sisinya sama panjang. Oke, ya. Nah, lanjut ya. Oke. Ini kalau kita lihat yang ini, ya, ini namanya kubus ya. Ini namanya jaring-jaring. Oke. Ya, jaring-jaring kubus. Mungkin kita pernah di SD ya, kita disuruh atau di SMP disuruh kita buat jaring-jaring kubus. Saya memahami terkait dengan jaring-jaring kubus. Ya, coba kita lihat videonya. Diperhatikan. Oke, ya. Oke, ini dilipat, maka dia menjadi kubus ya. Maka ini dikatakan ini jika semua kubus dipotong, ya, kubus dipotong sepanjang beberapa rusuk tertentu, kemudian dibuka sehingga 6 sisinya membentuk rangkaian 6 buah kayak ini, ya. Ini 6 buah ini, ya, 6 buah buncur sangkar atau persegi, ya. Persegi kongruent itu sama, ya, besar ukurannya sama, ya. Terletak sebidang, maka bangun yang terjadi disebut dengan jaring-jaring kubus. Ini ya, ini banyak ya. Oke, salah satu ilustrasinya ya. Jadi kalau kita ilustrasikan tadi bisa ya. Oke, berikutnya adalah ada simetri kubus. Oke, simetri kubus ya. Nah, ini simetri kubus ada 2, ada simetri bidang atau termin, ada juga namanya putar. Oke, coba kita lihat ini untuk terminnya ya. Dikatakan sebuah bangun dikatakan memiliki simetri termin jika bangun itu dapat dibagi 2 bidang tertentu. Ya, maksudnya kalau dibagi sama besar atau kongruent. Oke, coba kita cek ya. Sama-sama. Oke. Kita perhatikan. Ya. Oke. Nah, ini bidang. Kalau dipotong, ya, dia istilahnya mencerminkan, maka dia sama besar, ya, sama besar. Ini namanya simetri terminnya, ya. Kalau dalam bidang data simetri lipat. Oke. Nah, itu tadi, ya, di bawahnya juga sama. Oke, ya. Ini kubus, ya. Ada beberapa yang bisa kita gunakan di kubus. Oke, mungkin nanti bisa kita ilustrasikan, bisa dibayangkan sama adik-adik sekalian. Ada 2 ilustrasi yang kita coba sebagai contoh, ya. Oke, ini ada seperti ini ya. Oke, sorry ya. Oke. Sudah ya. Oke. Sekarang ada simetri kubus lagi. Ini simetri putarnya. Tadi simetri terminnya. Jadi simetri termin dia akan dicerminkan sesuai dengan kalau dibagi dia sama besar, sama ukurannya atau kongruent namanya. Ya. Nah, sekarang ini ada simetri putar. Oke, coba kita cek ilustrasi simetri putar. Oke, ya. Oke, ini ini yang di atas ya. Nah, bisa diilustrasikan di atas. Kalau diputar, oke, ini ada berapa kali putaran? Ada 4 kali putaran, ya. Ada 4 kali putaran. Nah, ini yang atas bawah. Oke, sekarang kita bisa juga menunjukkan selain dia batas atas bawah, kita juga bisa melihat dari dari sampingnya, ya. Kita cek dari sampingnya. Oke, dari samping ya. Oke, kalau dia diputar, oke, kalau kita putar nanti dia akan sama juga, ya, atas sama samping itu sama, ya.
ada 4 kali putaran, ya. Karena dia kubus ini, ya. Berbeda nanti kalau kita bahas terkait dengan balok. Oke. Ini dari atas sudah, dari samping sudah, bisa juga dari sisi yang lainnya. Oke, banyak ya. Oke. Sudah sekarang 3 kali ya. Oke, nanti ada juga dari pojoknya juga ada, ya. Oke, bisa dibayangkan ya terkait dengan namanya simetri putaran. Oke, ini dari ujung ke ujung ya. Dari ujung ke ujung ya bisa diputar. Ini untuk kubus ya, kubus. Oke, ini juga sama. Oke. Nah. Jadi banyak ya, sampai yang ada sampai 6 sampai 8 kali ya yang kita bisa buat ya. Oke. Sudah ya. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan simetri ini? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham lanjut ke materi berikutnya. Oke, ini ada panjang diagonal 4 ya. Ini kita sudah mulai berhitung ya. Kita sudah mulai berhitung, silakan ya. Ada ini ya. Salah satu rumusnya mungkin sekitar minggu kemarin sudah kita bahas terkait dengan bangun bidang data ya. Bidang data terkait dengan rumusnya. Maka ini juga kita aplikasikan di sini. Ini dalam bentuk segitiga ya. Segitiga ya. Maka nanti kalau dia kalau ruang itu rumusnya adalah S pangkat 3. Contohnya seperti ini. Sebuah rumus memiliki panjang sisinya 8. Berarti kalau sisinya 8 maka diagonal ruangnya dari berapa? 8 akan 3 kan sisinya 8. Ini 8 akan 3. Kalau diagonalnya sudah diketahui dikali bagi. Ya. Oke, nah ini terkait dengan volume dan luas permukaannya ya. Ini sudah rumusnya terkait dengan volume dan luas permukaan. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini? Ada? Oke, tidak ada. Oke. Nah, ini soal latihannya. Ya. Oke, silakan kalian kerjakan soal latihannya. Nanti kalian kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Oke, saya kasih waktu ya 15 menit terkait dengan soal menjawab soal. Silakan kerjakan. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Oke, sudah ya. Oke, silakan ada yang mau maju untuk menyelesaikan terkait dengan soal ini. Oke, silakan pertama. Oke, mungkin ada jawaban yang lain, ada cara yang lain. Oke ya, tapi benar ya. Oke, mungkin siapa tahu ada cara yang lain, tapi hasilnya sama ya. Tapi oke, ini sudah benar ya, sesuai dengan rumusnya bahwa volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Oke, mungkin lagi satu ya, lagi satu. Oke, ya mungkin sekarang kita coba yang lagi satu. Ada yang bisa? Mungkin yang coba ada. Oke, silakan.
Ada yang lain mungkin yang kurang pas, yang kurang tepat apa namanya pekerjaannya? Ada yang bisa dikoreksi? Ada yang bisa dikoreksi? Ada yang bisa? Silakan ini temannya ada salah kekeliruan sedikit ya terkait dengan akar. Seharusnya bagaimana? Ada yang bisa dijawab? Aku memperbaiki pekerjaan temannya. Silakan dulu. Itu ada yang lupa ya. Oke, silakan ada yang lain mungkin yang bisa memperbaiki. Oke, silakan Sri. Silakan. Oke ya, dan ini yang jawabannya benar ya. Oke, tapi perlu sedikit saya koreksi sedikit ya. Oke, ini kalau bisa jangan di sini ya. Nah, tadi di sini sedikit. Nah, ya. Oke, mungkin ada yang belum tahu dari mana asalnya 88. Dari 8 ke 8 kali 8. Nah, jadi ini kan 51, 5, 1, 2, 512. Ini kita sepakat 3. Kalian sepakat 3, jadi S sama dengan 3 akar. Nah, ini seharusnya di sini adalah bisa kita buat ya. S sama dengan akar 3, 5, 1, 2 sama dengan 3 akar
8 kali 8 kali 8. Ini sama dengan 3 akar 8 akar 3 paket tinggal 8. Ya, bisa dipahami? Akar 8 berapa itu kan? Ya. Akar 8 dah anu ke, dah dikalikan lagi 4 kali 2 terus akar 4. Nah, karena ini sama-sama ada 3 kali 3 bisa dicoret ya. Maka kalau sudah dicoret habis ya, maka tinggal 8. Oke. Saya kira itu ya. Jadi sebagai apa namanya tindak lanjut, yang soal berikutnya silakan bisa dikerjakan ya. Ini dikerjakan apa namanya dikumpulkan nanti ya. Dikumpulkan sebagai apa namanya latihan di rumah. Oke. Ini bagi tugas ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Oke, saya rasa sudah ya. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.